Buat saya perempuan itu adalah permata buat setiap orang, buat sekitar kita. Ya. Jadi nggak hidupnya sebenarnya dari perempuan. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan lu dong buat si May Farida. One table, many journeys. Welcome to Jordan and Friends, where one table holds many journey. Teman saya yang satu ini sangat spesial sekali. Beliau adalah womanpreneur yang sudah melanglang buana membawa bisnisnya dari zaman ke zaman, bisa dibilang seperti itu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang terus bertahan dan terus berinovasi. Dia bisa melewati masa krisis moneter pada tahun 98, lalu menghadapi pandemik juga, tapi terus perusahaannya eksis. Dan kita harus banyak belajar dari teman saya yang satu ini. Ini dia, Ibu May, atau biasa juga bisa saya panggil Cici May aja ya. Halo, Teguh. Apa kabar? Baik-baik. Baik ya. Sehat. Selalu sehat dan juga terlihat segar dan fresh sekali. Iya, Cici sama nih. juga dengan Teguh. Tambah ganteng ya, tambah eksis ya. Ya. Thank you so much udah datang ke Jordan and Friends, dan hari ini kita ada di Park Hyatt. Ya, kita juga udah disajikan dengan ini pilihan dari Cimei sendiri. Ya, ini pilihan saya sendiri karena memang kesukaan saya tiramisu ya. Oke. Kenapa pilihnya tiramisu? Karena dessert yang membuatnya itu kayak berenergik aja gitu. Karena dia ada kopinya juga, dia ada coklatnya. Jadi membuat keseharian itu kayak lebih, gimana ya, lebih energetik. Oke, mendingan kalau misalnya saya tanya disuruh makan tiramisu, mendingan beli atau bikin sendiri? Saya nggak bisa bikin. Jadi Iya, saya selalu beli. pilihnya beli ya? Iya, saya selalu beli karena saya nggak bisa bikin tiramisu. Iya. Tapi kalau bisa misalnya dari sisi makanan, paling favorit itu makanan apa sih? Saya itu sebenarnya favorit saya makan Indonesia. Karena dulu itu saya pernah punya restoran. Bertahan selama 12-13 tahun. Wow. Ya, cuma karena semua bisnis kan harus legacy ya. Karena anak saya nggak mau, jadi saya pikir-pikir gitu. Saya kerja keras buat ini, buat apa? Akhirnya saya let go, dan akhirnya dibeli sama teman saya yang ada di Surabaya. Oke. Itu juga pasti banyak cerita di balik itu semua betul. Dan itu jadi salah satu bisnisnya juga, selain bisnis yang lain. Selain bisnis yang main bisnis otomotif. Main bisnis otomotif ini biasa kan banyak kan laki-laki yang ada di sana. Tapi ini seorang Cik May Farida yang menjadi seorang pemimpinnya dan bisa mempertahankan perusahaannya dengan luar biasa sekali. Itu bagaimana tuh menghadapi up and down perekonomian di Indonesia sampai terus bisa bertahan dan semakin besar? Kalau dunia otomotif ini kan dunia yang paling banyak saingan ya. Boleh dibilang kita main apa di otomotif pasti ada aja yang masuk dan berusaha untuk mengcopy. Tapi karena kitanya itu punya visi dan misi di perusahaan Hurricane, jadi kita itu benar-benar fokus akan satu aja yang harus kita lakukan adalah branding. Jadi kita nggak takut dengan persaingan, karena kita percaya justru persaingan itu membuat kita itu lebih semangat. Dan kita lebih banyak belajar. Jadi akhirnya ya sampai sekarang ya puji Tuhan Hurricane Indonesia masih bertahan selama ini 30 tahun karena karena berkat juga semua karyawan yang setia ya sama kita. Jadi ya kita juga semangat dan kita tetap fokus dengan branding kita berjalan. Dan 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Kalau misalnya kita udah punya anak, udah waktunya menikah atau bahkan sudah punya anak. Betul. Iya kan? 30 tahun menghadapi berbagai macam gejolak yang ada gitu kan ya. Caranya untuk terus bertahan dengan branding yang kuat. Terus kuat gitu kan betul. Dengan tim yang solid. Tim yang solid itu juga dijaga. Tapi sebagai seorang perempuan dan memimpin perusahaan besar dengan pasti karyawan yang mayoritas juga mungkin laki-laki ya. Itu ada ini nggak sih, ada tantangan tersendiri nggak sih untuk Cik May Farida? Pertamanya pasti ada tantangan ya. Tapi karena memang saya dari nol, dari tidak punya apa-apa, saya sudah bersama suami, kita berdua sudah merintis bisnis ini. Jadi saya mulai beradaptasi dengan cowok-cowok, pria-pria, yang pengusaha-pengusaha, bapak-bapak. Dan ya mereka juga bisa menerima sebenarnya kaum wanita dengan perempuan. Kaum perempuan dengan sangat baik. Jadi saya beradaptasi waktu itu di otomotif juga
gampang gitu loh. Dan untuk bisa mengembangkan ini sebenarnya wanita ini juga kan punya kreativitas yang berbeda ya sama laki-laki ya. Sentuhannya beda sentuhannya lah, beda gitu kan, ya. gitu. Jadi ya produk saya mungkin kalau Tungku lihat juga ya bukan sisi ya ada sisi laki-lakinya juga ada sisi indahnya jadinya begitu. Iya, dan itu juga memang dimanapun suami berada, istri menjadi support system yang berbeda juga. Sentuhannya tetap diperlukan walaupun dunia otomotif ya. Intuisinya kan perlu ya, Tuku ya. Kan kita kalau perempuan itu kan kita tuh sangat peka. Terus kita itu dalam bisnis segala macam kita tuh intuisi kita lebih dapat daripada laki-laki. Jadi ya itu adalah satu kolaborasi yang baik suami sama istri. Yang penting kita tahu apa yang harus kita lakukan di perusahaan kita. Jadi kita nggak bentrok. Oke, dan itu justru malah mempererat hubungan suami istri, betul. Oke, dan keluarga juga pasti support. Iya, betul. Oke, kalau ngomongin mengenai front and female, menurut Cik May sendiri, apa sih pertama kali mendengar istilah front and female? Kalau perempuan terdepan, menurut saya perempuan depan itu mereka bukan hanya hadir ya, Tuku ya, tapi mereka itu harus bisa menjadi pemimpin. Ya, karena panggung ini kan bukan di panggung wanita itu bukan dicari gitu loh. Harus kita itu menentukan panggung kita maunya di mana. Jadi wanita itu kalau yang mau terdepan bukan hanya mereka hadir, tapi mereka itu bisa memimpin dengan baik. Iya. Dan perempuan juga bisa harus menjadi panggung, menentukan hidupnya mau dibawa ke panggungnya arah mana. Panggungnya mau dibawa kemana. Itu loh. Itu yang menurut saya itu ya wanita yang terdepan. Wanita yang terdepan harus seperti itu gitu kan. Ya, karena sekarang juga zaman emansipasi bukan berarti hal-hal emansipasi yang lain-lain gitu kan. Tapi wanita sendiri sudah bisa menentukan arahnya mau kemana. Bisa membuat keputusan juga. Gitu kan ya. Oke, nah itu ada nggak sih kayak cerita pada saat berkumpul dengan kebanyakan laki-laki gitu kan, tiba-tiba perempuan cantik sendiri di tengah para laki-laki ini gitu kan. Ada nggak yang pernah ngerasa kayak, aduh saya ini perempuan sendiri nih, let's say gitu kan ya, saya jadi nggak pede atau misalnya hal yang membuat kayaknya gimana gitu, kurang pernah nggak buat ngerasa saya gitu? yang tidak nyaman atau buat Cik May sebagai perempuan? Kalau saya mungkin dari pertama saya udah main otomotif ya. Jadi kalau saya kumpul dengan setiap pengusaha melihat saya itu mereka mungkin udah tahu saya founder ya, saya owner. Jadi buat mereka itu kita nggak ada kagok lagi. Cuma kalau cantik itu mungkin ini karena dandan tentu. Tapi kalau di lapangan perempuan saya tetap cantik lah dimanapun kalau berada. Kalau di lapangan kan kita harus casual look kan. Kita harus bersama dengan mereka berbaur. Tapi so far sih semua is fine sih. Semua fine ya. Tapi kan itu juga perlu kekuatan, kepercayaan diri, bisa berdiri di depan laki-laki. Iya, cuma gitu ya kan. kalau di depan laki-laki itu ya mereka bicaranya ya ada hal-hal yang harus mereka bicarakan takut kan Segen gitu ada pasti ada ya. Punya nggak sih sosok perempuan untuk Cik May yang menjadi figur bahwa dia adalah sosok perempuan yang menginspirasi Cik May dalam berkarir sebagai womanpreneur? Kalau pribadi saya sendiri, kalau sosok itu mungkin buat saya itu ibu saya sendiri ya kali ya Tuku. Karena justru ibu saya sih. Karena saya belajar banyak dalam hal dengan ibu saya, bagaimana dia belajar kita tuh harus sabar, terus harus kelemah lembutan, semua itu kayaknya saya belajar dari ibu saya, kesabaran yang dia ada itu yang tidak terbatas, kayaknya unconditional love gitu. Iya, jadi saya tuh kalau bilang inspirasi, saya sok-sok itu saya tetap ibu saya ya. Ibu ya. Gitu. Karena ibu juga memang seorang womanpreneur sebelumnya? Bukan sih. Enggak. Cuma ibu saya itu memang dia juga pekerja keras ya, yang tangguh menurut saya. Jadi saya banyak belajar dari ibu saya sendiri. Sosok ibu memang selalu spesial di hati anaknya ya. Dan sosok ibu juga menjadi kekuatan tersendiri untuk Cik May menghadapi berbagai macam rintangan di dalam bisnisnya, ya kan? Oke, secara prinsip sebetulnya apa sih yang menjadi prinsip bahwa perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin, baik itu di perusahaan yang didominasi oleh laki-laki atau apapun itu? Ada nggak prinsip yang bisa mungkin teman-teman Jordan and Friends di sini mendapatkan inspirasi dari seorang Cik May? Kalau prinsip itu prinsip hidup. Prinsip hidup itu untuk memimpin suatu perusahaan itu yang paling penting itu
kita itu harus menjadi seorang pemimpin yang banyak mendengar daripada bicara. Oh, justru mendengar Betul. itu juga jadi salah satu kekuatan. Betul, sebagai satu kekuatan kita untuk kita itu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan juga kita itu memberikan kenyamanan buat setiap karyawan kita itu, mereka itu punya kesalahan dan mereka nggak ada rasa kayak salah takut gitu loh. Jadi prinsip itu saya itu kita itu harus banyak mendengarkan dari banyak bicara. Karena kalau kita udah banyak bicara, emosional kita keluar ya. Sebagai seorang pemimpin kan begitu. Iya. Dan di sini juga kan di dalam perusahaan ada suami di dalamnya gitu kan ya. Gimana sih memanage gitu antara di satu sisi suami, di satu sisi juga partner bisnis di kantor dan di rumah. Itu ada nggak sih aturan-aturan tersendiri yang memisahkan? Ada ya, kesepakatan ada dong. tersendiri. Kita udah ya? sepakat. Jadi kalau kita itu di kantor, kita as a professional, kita harus di kantor bicara sebagai seorang profesional. Kamu siapa? Saya siapa? Dia siapa? Gitu ya? Partner. Tapi kalau udah di luar daripada perusahaan dari kantor, kita back lagi suami istri. Kita harus udah mesra, ya nggak boleh yang kantor ke rumah teku. Tapi kalau di kantor mesra juga nggak? Kalau di kantor nggak mesra, karena di kantor itu kan kita harus tegas ya. Maksudnya keputusan saya, keputusan dia itu kita udah harus sepakat dulu harus bagaimana mengambilnya. Jadi kita harus menjadi seorang di kantor itu dilihat menjadi seorang yang benar-benar memegang prinsip. Itu juga. Karena kita punya karyawan banyak ya. Iya. Dan itu juga menjadi panutan. Menjadi panutan, betul. Dan jangan terlalu banyak bicara, mendengarkan dulu apa yang harus kita dengar. Kalau makna beauty sendiri untuk Cik May, itu apa sih? Karena kan Cik May juga punya komunitas perempuan-perempuan sosialita di Jakarta ataupun Indonesia yang berkarir juga, harus berbagi waktu antara suami, pekerjaan, dan juga sosialisasi dan kegiatan aktivitas sosial yang selama dijalankan. What do you think? Atau how to manage itu semua? Kalau saya itu boleh dibilang itu seperti beauty itu kan buat diri. Kita harus menjaga kita punya apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Semua ciptaan Tuhan itu indah sebenarnya. Cuma bagaimana kita memeliharanya dengan sangat baik. Dan kalau saya itu saya lebih self care ya. Maksudnya saya lebih kalau self love betul. Jadi udah kayak betul dibutuhkan kebutuhan diri sendiri. Jadi jangan sampai saya tuh kelewat batas juga Teguh. Dan kita kalau udah kerja gitu kan kadang-kadang kita udah lupa semuanya. Kita lupa bersosialisasi, kita lupa ya bisa lupa apa aja lah. Yang penting ya itu kita kerja, kita cari duit gitu untuk mencapai visi dan misi itu kan. Jadi ya kita harus realize sebagai seorang perempuan. Itu kita harus cantik mungkin relatif buat saya, tapi yang penting mereka harus perempuan itu harus bersih, terus harus rapi, itu sih yang paling penting. Jadi kalau bisa ya ke salon, ada waktu untuk mengurus diri sendiri, ada waktu untuk mengurus orang lain, ada waktu untuk mengurus anak, semua ada waktunya. Kalau saya pribadi sendiri sih ya wanita harus cantik ya, jadi harus ke salon. Harus merawat diri. Bagian dari self love seorang perempuan. Karena itu membuat diri kita juga kan healing ya. Kita juga bisa me time, spa, massage. Ya, spa, massage. Kita juga bisa memikir kembali kita itu apa sih yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita berubah lagi, apa sikap dan tindakan kita, apakah kita menyakiti hati orang atau tidak gitu. Nah, itu kan me time kita Teguh kan. Itu sangat baik sih. Bener banget, karena dari kesehatan jiwa kita setelah kita mental, mencintai betul. diri kita sendiri, mental yang sehat, otomatis pekerjaan, sosialisasi semua juga akan lebih lancar. Kalau nggak cinta diri sendiri, gimana kita bisa mencintai orang lain? Gimana kita bisa memimpin orang? Nggak bisa. Kita aja sendiri istilahnya masih kosong. Kita harus tiap hari mengisi itu. Kayak air, kalau udah kosong mau kasih apa? Nggak ada lagi kan. Jadi kita harus selalu mengisi itu dengan cara apa ya? Dengan me time. Saya biasanya kalau enggak, saya ke salon, spa, yoga, pilates. Atau saya tuh lebih ke
berdoa, Ya, itu buat juga salah ketenangan, satu buat diri, spiritual ya ya. spiritual betul. Oke. Itu penting sih. Termasuk salah satunya menikmati makanan enak. Betul, traveling itu kan salah satu Iya, ya, iya, iya. yang ke hobi kita gitu Ya, ya. kalau Betul. gitu kita cicipin dulu makanan enak ya. Betul. Ada tiramisu dan ini Iya, juga iya. pesanan saya. Ini ada mango pudding dari. Kamu kayaknya sehat banget ya. Mau coba? Pantesan badannya bagus. Ini ada mango pudding dari Park Hyatt. Saya suka banget dengan makanan-makanan yang ada di Park Hyatt ini karena pasti punya cita rasa yang berbeda. Betul. Lihat, bentuknya cantik banget. Bener. Kalau Park Hyatt itu memang tempatnya biasanya kalau ada waktu kita meeting di sini, kita sering ke sini sih. Ya. Ya untuk lunch meeting atau Ya, apa. dan lebih dekat juga kemana-mana mungkin ya. Saya malu nih, kamu sehat banget ya. Enggak lah, ini oke juga lah. Enak banget. Ya, Mango puddingnya ada kita minum selasihnya dan nggak terlalu manis. Kita juga ambil minum. Kalau olahraga, kegiatannya apa biasa yang dilakukan untuk mengimbangi kesehatan selain yoga dan lain-lain? Nih, saya nih waktu pandemic, saya itu karena kita nggak bisa kemana-mana kan, kita kerja nggak bisa, kantor nggak bisa, semua nggak bisa off. Ya. Nah waktu itu hobi saya itu ke road bike. Oh, ya saya dengar tentang naik sepeda atau road bike-nya ini sama suami juga ya? Betul, sama suami. Biasa rutenya mana aja? Saya juga road bike. Peak. Kita belum pernah ketemu kayaknya. Ke Oh, Peak. Peak. Kan Peak itu waktu itu kan masih kosong kan. Iya, gitu. iya. Jadi itu benar-benar tempat olahraga road bike. Ah. Jadi saya tuh sebenarnya nggak bisa sama sekali. Tapi saya Ya. itu karena nggak tahu mau kemana, akhirnya saya belajar untuk ya olahraga itu. Ya. Tapi terakhir karena saya 2-3 tahun udah lagi aktif, udah aktivitas, udah kerjanya udah sibuk. Sekarang saya lebih ke pilates sama yoga. Pilates dan yoga. Betul. Dalam setiap 1 minggu ada selalu waktu untuk Betul, olahraga? ada. Harus Seminggu ada, berapa kali? harus ada. Seminggu kalau bisa 3 atau 4 lah. Oke. Ya. Ya, seminggu atau ya oke, cukup lah ya. Cukup lah ya. Iya, 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 karena iya. menurut saya olahraga itu juga menghilangkan stres ya, Teguh. Iya. Benar nggak sih? Iya, Heeh. pastilah. Iya. Nah, kalau ini kan 30 tahun tadi ya mengurus perusahaan sampai terus bisa eksis gitu. Ada nggak sih ke depan ini mau berinovasi lagi untuk bisnisnya ataupun membuka hal baru dari Cik Mai? Plannya kalau untuk sekarang mungkin saya nggak ada punya pikiran untuk membangun bisnis yang lain kecuali bisnis saya sendiri. Karena menurut saya fokus itu penting. Ya. Tapi kalau kita udah terbelah-belah dengan bisnis yang lain, malah yang semua nggak akan dapat gitu. Nggak fokus. Nggak gitu fokus. ya. Karena semua bisnis itu sebenarnya lebih baik di dalamnya ada kita ya. Jadi lebih bisa berkembang lah istilahnya. Ya, kalau pikir kayak dulu saya ada restoran gitu ya. Tapi sebenarnya restoran itu juga karena ada tempat, ada chefnya, ada teman partner ya dijalankan. Tapi buat saya nggak. Kali ini saya benar-benar pengen Hurricane Indonesia ini tetap sampai ke anak saya legacy, sampai mereka bisa ini udah settle semuanya dengan baik dan tinggal jalan aja sistemnya sih. Oh, Jadi kita akan buka. Memang kita udah ada beberapa cabang ke daerah-daerah. Oh, oke. Nah, perusahaan yang dibangun sekarang ini itu berarti memang dari nol berdua sama suami? Betul. Oh, oke. Berarti legacy untuk anaknya juga. Betul. Tapi sekarang anak saya udah handle yang cowok. Oh, Ya, oke. Jadi udah mulai pelan-pelan saya udah mulai legacy ke anak cowok. Ya. Ya, itu memang penting sekali gitu kan ya untuk dilakukan, mengajarkan anak-anak juga supaya berkembang terus. Betul. Ya. Kalau restoran itu tadi gimana ceritanya? Masih ada atau? Restoran itu sudah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi karena udah dibeli sama teman saya di Surabaya, tapi saya punya resep, saya punya chef, semua udah di Surabaya semua. Oke. Ya. Ya. Nah, kalau tadi bicara mengenai legacy untuk anak, tapi kalau untuk sesama perempuan di luar sana, pasti banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin menjadi seperti Cimei, gitu kan? Ada nggak sih legacy yang mungkin bisa dibagikan kepada perempuan di seluruh Indonesia untuk mereka tetap berani untuk memimpin dirinya sendiri, lalu tadi juga berani mengarahkan hidupnya, mungkin ada sesuatu?
Ya kalau buat saya selalu menyarankan ke teman-teman saya yang baru mau belajar untuk berkembang. Apalagi mereka juga mau belajar untuk, bersosialisasi. Kadang mereka perempuan ini kadang-kadang itu kurang percaya diri ya. Ah, oke. Ya jadi padahal mereka itu pintar dan mereka itu cantik, tapi untuk mereka keluar itu mereka merasa, "Saya ini bukan siapa-siapa," gitu loh. Sebenarnya perempuan itu sangat-sangat Eee, gimana ya, Potensial. potensial ya, semua orang punya talenta masing-masing, setiap wanita. Mungkin di pengusaha, mungkin di ibu rumah tangga, semua punya potensial. Cuma maksud saya, nah perempuan-perempuan ini kadang-kadang rasa takutnya masih ada. Takut bicara, takut, Oke. mengatakan sesuatu Ya. gitu. Mungkin perempuan ini langkah-langkah kecil yang setia aja, sebenarnya mereka kalau setia dalam hal itu, hal yang kecil, dan mereka itu bisa menjadi, salah satu perempuan yang hebat. Ya. Karena perempuan itu diciptakan Tuhan itu sebenarnya tangguh. Ya. Makanya bisa melahirkan, ya kan, bisa kerja, Betul. bisa masak sambil ngapain, Ya, dan ya. mereka harus mengetahui hal ini sih. Jadi perempuan itu sebenarnya itu tidak kalah dengan laki-laki. Pria Oke. itu wanita perempuan itu harus berani untuk mengutarakan isi hati mereka. Ya. Jangan takut salah, karena kalau takut salah kan udah mundur. Ya. Perempuan jangan takut salah. Ya. Jalanin aja apa yang kita sukai, cintai aja yang kita sukai. Yang penting setiap perempuan itu mempunyai karakter yang baik. Ya. Kelemah lembutannya tetap ada, percaya dirinya tetap ada, Ya. mereka bisa menjadi istri yang baik, ya bisa menjadi multitasking lah buat Ya, saya, yang multitasking. komplit itu Ya. sebenarnya udah baik sih. Ya, ya. Jadi ya jangan takut ya Jangan takut. perempuan-perempuan. Ayo kita pasti bisa. Iya, gitu iya, buat iya. saya. Ya, Nah, can saya do. jadi penasaran sebelum menjadi seorang perempuan yang kita lihat sama-sama sosok perempuan yang hebat, perempuan yang kuat, bisa berdiri di kakinya sendiri. Pernah nggak sih mungkin dulunya sebelum menjadi posisi yang sekarang juga seperti perempuan yang tadi sempat disebutkan kurang pede, kurang berani, banyak keraguan. Dulu pernah mengalami atau ada di posisi itu? Pasti, Oh ya? Teguh, pasti. Apalagi dulu kan kita itu bukan siapa-siapa ya. Istilahnya Ya. bukan siapa-siapa itu mulai dari nol. Hmm. Jadi pasti kepercayaan diri itu hilang. Hmm. Terus ngelihat orang-orang perempuan-perempuan hebat. Nah, Ya. kita ini kadang-kadang perempuan ini harus melihat yang baik-baik kalau menurut saya, kalau pribadi saya sendiri ya. Ya. Karena saya juga dilahirkan bukan perempuan yang hebat sebenarnya gitu loh. Cuma saya mau belajar. Saya mau Karena proses belajar proses itu. belajar itu loh. Tapi Oke. proses belajar itu jangan melihat yang negatif. Ya. Lihat yang positif. Visi dan misi apa sih yang kita mau sebagai seorang perempuan? Apakah kita ini mau menjadi seorang perempuan yang berdampak nggak? Bukan perempuan yang biasa-biasa aja Yeah. gitu kan. Yang udahlah saya yang penting ya di rumah aja lah, ngasuh anak sebenarnya bagus. Yeah. Tapi kan ada juga hal-hal yang dia bisa keluarkan kan dari Yeah. dia punya Comfort talenta zone itu, comfort ya, zone itu. ya, ya. Cuma ya kalau saya pribadi ya saya pada saat saya di sana itu saya sering lihat yang positif-positif. Saya masih begini ya, saya harus begini ya. Salah satunya saya lihat perempuan-perempuan yang sukses di media sosial. Ya. Terus saya lihat wanita karir, saya banyak belajar dari semua itu. Ya. Akhirnya saya berani keluar Ya. untuk belajar. Berarti intinya kita juga harus membuka mata kita lebar-lebar melihat sosok perempuan hebat di luar sana agar diri kita menjadi terinspirasi Betul. dan berusaha bangkit untuk bisa mewujudkan Betul. Dan kita cita-cita. juga nggak harus jadi pengusaha wanita kan. Ya. Kalau suaminya sukses juga di belakang suami ada siapa, Teguh? Iya, ada seorang istri yang hebat Betul. pastinya. Ya. Pastinya. Ya. Dan menurut saya itu aja udah sangat hebat. Ya. Apalagi anaknya kalau sukses. Yang hebat siapa? Ya, ibunya pasti. Ibunya ya kan. Sebenarnya perempuan Iya. ini kan sangat-sangat Betul. sangat-sangat ini ya. Pencetak generasi. Pencetak generasi ya. Ya. Mereka bisa bersinar sebenarnya di Ya. mana aja sih. Ya, Mau ketika di ya. mau di keluarga ataupun di mana. Betul, ketika sang ibu juga bisa mendidik seorang anak menjadi anak yang baik, anak yang Betul, berpendidikan, anak yang punya berpendidikan. kualitas secara moral, etika, dan lain-lain. Dan Semuanya takut akan berawal Tuhan. dari Betul, ibu menurut juga. saya. Ya kan? Ya berbalik lagi ke ibu. Iya, iya. Ibu yang hebat bukan berarti harus selalu menjadi seorang businesswoman. Ya, Tapi ibu yang hebat juga ibu yang punya sikap
ibu yang punya pendirian untuk dia juga bisa berbagi terhadap anak, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Dan Pasti bisa kayak gitu ya. berdamping dengan suaminya dalam hal apapun juga ya, dalam dia susah, dalam dia berhasil, semua itu harus kita dampingin sih. Nah itulah istri itu kuat sih. Ya. Oke. Kalau misalnya mau menuliskan surat nih pada saat Cik May itu usia 25 tahun. Sekarang harus berkirim surat ceritanya kepada Cik May di usia 25 tahun. Apa yang ingin disampaikan melalui surat tersebut untuk Cik May pada saat umur 25. Muda itu ya. Ya saya akan menulis surat bahwa ternyata selama ini saya itu bisa menjadi May dengan versi yang saya mau, bukan versi dari orang lain, bukan dari orang melihat saya sebagai May yang idealisnya seperti apa sih, gitu. Tapi saya tuh menjadi seseorang May yang saya ciptakan sendiri, seorang May yang sampai sekarang bertahan, dan seorang May yang ya benar-benar yang bisa memberikan dampak buat orang lain. Dan itu sih benar-benar hal yang luar biasa ya buat saya ya, perjalanan hidup ya. Ya, wow, tidak pernah ada yang tahu bahwa ternyata setelah itu akan menjadi seorang Cik May yang betul-betul diinginkan pada saat usia mudanya. Asal don't worry. Ya, asal dan saya juga agak asal kita itu, dan saya juga selalu berusaha menjadi karakter diri saya dengan tidak dengan keaslian saya gitu. Tidak ada sesuatu yang saya harus berubah, kepalsuan apapun di dalam dunia ini, dalam bisnis, dalam sosialita itu tidak harus gitu loh. Karena inilah diri saya. Wow, kuat sekali berarti ya. Dari dalamnya aja udah kuat. That's why Cik May bisa berbagi dengan banyak orang tentang pengalaman hidupnya, bagaimana struggle-nya membuat perusahaan ini. Makanya harus kuat dulu dari dalam kita sendiri ya. Tapi pernah gak sih ngerasa kayak merasa lelah secara emosional? Merasa kayak, duh kayaknya capek banget atau apa gitu. Pernah gak sih ada di titik itu? Karena kan pasti menghadapi berbagai macam masalah dan juga. Pasti sih, karena bisnis itu jadi pengusaha itu kan turun naik ya. Nggak selalu naik begitu, itu ada turun naik. Jadi ya pasti ada lelahnya. Apalagi dalam sosial, berhubungan dengan orang semuanya itu pasti energi kita kan terserap, pasti ada lelahnya. Ya tapi ya puji Tuhan setiap kali itu lelah, ya kita mengisinya dengan hal-hal yang mungkin yang menyenangkan gitu loh, yang melihat ke depan itu mungkin visi misinya belum sampai kali ya. Jadi kadang-kadang mau lelah bangkit lagi gitu tuh. Iya, jadi kayak gue nggak boleh lelah nih. Gue lelah tapi gue harus bangkit. Bangkit lagi membuahkan hasilnya gitu. Jadi setiap kali lelah jatuh bangun tetap harus bangkit untuk bisa mencapai ke visi yang saya mau. Gitu. Wow. Itu yang menyemangati hidup saya sih. Iya. Memang kelihatan banget ya, terpancar gitu bahwa seorang Cik May itu seorang pribadi yang kuat, sudah memakan asam garam dari berbagai macam lingkungan yang ada sehingga bisa berdiri sebagai sosok Cik May Farida. Luar biasa. Oke, terakhir, apa makna menjadi perempuan hari ini bagi seorang Cik May Farida? Mana saya jadi perempuan hari ini itu, perempuan itu adalah salah satu permata yang terindah. Di mana kalau kita ada di satu tempat, kalau kita bisa menyinari semuanya itu akan indah. Jadi buat saya perempuan itu adalah permata. Buat setiap orang, buat sekitar kita. Jadi nggak hidupnya sebenarnya dari perempuan. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan lu dong buat Cik May Farida. Senang banget ya Jordan and Friends di sini bisa kedatangan teman saya yang sangat spesial sekali, luar biasa sekali, telah berbagi cerita bagaimana kuatnya seorang Cik May Farida meniti karir dari nol bersama suami, akhirnya bisa terus bertahan eksis dengan perusahaan yang sudah 30 tahun berdiri, bisa membagikan legacy juga terhadap anak, tidak peduli apa kata orang, tidak peduli itu laki-laki atau apapun omongan di luar sana. Yang penting dari dalam sudah kuat dan tahu
tujuannya, visi dan misinya itu apa, dan terus berdiri walaupun menghadapi berbagai macam rintangan di luar sana. Cimei, terima kasih ya sudah bisa meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama Jordan and Friends di sini. Yang pasti obrolan kita juga banyak sekali yang bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana dengan obrolan sosok Cimei yang begitu jujur, menyentuh, kuat. Pastinya ini juga akan menjadi role model untuk perempuan-perempuan di luar sana, akan menjadi perempuan yang hebat tentunya. Thank you so much. Thank you. Terima kasih Jordan and Friends, dan jangan lupa juga follow account dari @Curated Magazine karena di situ banyak banget informasi yang akan dibagikan, dan kita akan lihat siapa teman saya berikutnya yang akan ada di Jordan and Friends. Thank you. One table, many journeys.